Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedila Wahyuni Putri, program studi Perbankan Syariah 3 semester 4 dengan NIM 612062023073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permodalan bank syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Mohon izin Bapak kepada Bapak Muhammad Ardi, SE, SY, ME. Baik, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu fungsi modal bank, sumber-sumber permodalan bank, kecukupan modal bank syariah, penerapan bank di Indonesia, tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum, dan ATMR. Simak videonya baik-baik ya. Saya akan membahas yang pertama yaitu fungsi modal bank. Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri. Menurut Johnson Henry Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai 3 fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur. Yang kedua, B. Sumber-sumber permodalan bank. Sumber utama bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Yang ketiga, C. Kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandardisasi sehingga diberi bobot risiko. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio CAR. Yang keempat, D. Penerapan bank di Indonesia. Penerapan bank di Indonesia bertujuan mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional melalui sistem dual banking yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah berlandaskan prinsip syariah tanpa riba. Bank berperan dalam menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan untuk konsumsi dan investasi, serta mendukung sistem pembayaran digital. Yang kelima, tata cara perhitungan kecukupan modal minimum. Perhitungan modal minimum BPR dilakukan dengan menghitung ATMR nilai aktiva bobot risiko, lalu menjumlahkan seluruh ATMR dan modal, inti tambah pelengkap, modal minimum dihitung 8%. Dari total ATMR, kekurangan modal dan KPAMM diperoleh dengan membandingkan modal dengan ATMR. Yang terakhir, if ATMR, aktiva tertimbang menurut risiko. ATMR merupakan pengertian aktiva dalam arti luas yang diperhitungkan sebagai dasar penentuan besarnya penyediaan modal minimum bagi bank. ATMR terdiri atas aktiva neraca dan aktiva administratif yang tercermin pada kewajiban yang bersifat kontingensi atau komitmen yang disediakan oleh bank untuk pihak ketiga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.